Nah, Bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah, saya menganggap bahwa perlakuan tersebut di samping sebagai sesuatu yang baik, kami menganggap itu adalah sesuatu yang istimewa, kebaikan istimewa yang diberikan oleh orang nomor 2 di Republik saat itu. Sehingga sampai saat ini tahun 2024, bentar lagi, artinya 9 tahun, masih saya ingat, tidak lupa kejadian itu. Apalagi ditambah dengan catatan kisahnya sudah saya tulis di website. Itu menambah pemahaman dan keyakinan yang semakin kuat tentang peristiwa itu. Nah, Bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa kebaikan seseorang kepada kita itu justru sangat membekas, apalagi dari orang-orang spesial. Nah, bagaimana Bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah menggambarkan kalau seorang wakil presiden saja ketika memberikan kebaikan kita ingat selalu. Ya. Bahkan ada orang-orang yang spesial juga, barangkali kita juga punya pengalaman masing-masing. Ketika orang yang kita anggap spesial memberikan sesuatu yang membahagiakan, memberikan sesuatu yang baik, maka kita justru susah untuk melupakan itu. Kenapa? Karena memiliki kenangan yang indah dan manis, Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya, kalau seorang manusia yang istimewa, yang kita anggap super, yang kita anggap memiliki keistimewaan tersendiri, memberikan hadiah atau memperlakukan kebaikan kepada kita, kita ingat. Lalu bagaimana kalau Allah memberikan kebaikan kepada kita, Bapak jemaah sekalian? Lalu bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada kita? Apakah kita tidak bahagia dengan itu, Bapak jemaah sekalian? Namun sekali lagi yang jadi pertanyaan adalah, seperti apa bentuk kebaikan yang Allah berikan kepada kita? Apakah dengan hidup Allah memberikan kebaikan dengan kita? Apakah dengan rajin ibadah Allah memberikan kebaikan kepada kita? Bisa jadi memang kita merasa mendapatkan kebaikan dari Allah, namun pengakuan Allah untuk memberikan kebaikan kepada kita itu belum tentu terjadi, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, para ulama menyampaikan beberapa hal, Bapak Ibu sekalian. Dan ini kami kutip dari tulisan Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau salah seorang ulama Nusantara yang pernah menjadi guru, menjadi ulama di Mekah hingga wafatnya di Mekah, Bapak Ibu sekalian. Apa kata beliau? Dikutip dari berbagai hal. Kata beliau, "Idza aradallahu bi'abdin khairan." Kalau Allah ingin menghendaki kebaikan, Pak, pada diri seorang hamba, pada kita ini, Pak, Bu, maka setidaknya Allah akan memberikan 3 macam keistimewaan kepada kita, Pak. Keistimewaan itu akan kita rasakan, akan kita nikmati, akan kita jalani sebagai prinsip kehidupan ini. Nah, apa itu? Yang pertama, faqahahu fid din. Yang pertama, Allah akan memberikan pemahaman agama kepada yang Allah kehendaki kebaikan. Jadi kalau kita ingin melihat ciri orang yang dikehendaki mendapatkan kebaikan dari Allah, maka ciri yang pertama orang itu adalah mereka yang memiliki pemahaman agama yang baik tentang Islam ini, Pak. Ya. Jadi siapa di antara orang-orang yang memiliki pemahaman agama yang baik? Maka tentu jawabannya setelah Nabi dan Rasulnya, maka jawabannya adalah para ulama, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini menandakan apa? Kita ini tidak boleh berhenti untuk belajar. Ya, orang yang diberikan pemahaman tentang Islam ini, Pak, orang yang terus belajar tentang Islam ini, Bu, maka ini ciri pertama, orang itu dikehendaki
mendapatkan kebaikan dari Allah. Nah, kalau begini gimana? Gak ada ceritanya orang awam itu baik. Nah, orang awam ya awam, makanya kita gak boleh menjadi taklid. Taklid itu senantiasa digambarkan seperti seseorang yang berjalan seolah-olah dia mengerti jalan, namun sebenarnya dia buta. Makanya kita tidak boleh buta dengan agama ini. Minimal kita ngerti syariatnya, Pak. Minimal kita ngerti mana yang haram, mana yang halal, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Sehingga kehidupan kita yang tetap on the track di jalan Allah, on the track di jalan Rasulullah SAW. Ini yang pertama, Pak. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah berhenti untuk belajar tentang Islam ini. Tidak ngerti, tanya. Sekarang belajar Islam ini banyak, bisa melalui para ustaz, ada YouTube, ya, ada internet. Apalagi di Madura seperti ini banyak sekali para guru-guru, banyak sekali para ustaz. Maka kalau kita bodoh di tengah banyaknya orang alim, sungguh sangat rugi kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini kalau Allah ingin menghendaki kebaikan kepada kita, yang pertama adalah ya faqahahu fiddin. Allah akan memberikan pemahaman agama yang sempurna kepada kita. Setidaknya kita minimal mengerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak, mana amalan yang bisa mendatangkan kebaikan, mana amalan yang mendatangkan keburukan, sehingga kita mampu melakukan itu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, apa itu tanda Allah memberikan kebaikan kepada kita? Yang kedua, wazahadahu fid dunya. Yang kedua, Allah akan menjadikan zuhud terhadap kehidupan dunia. Kita ini bukan berarti dilarang untuk menjadi kaya, bukan. Islam tidak pernah melarang kita untuk menjadi kaya, tidak. Islam tidak pernah melarang kita untuk punya banyak uang, tidak. Islam tidak pernah melarang kita ini punya banyak emas, permata, intan, permata, perhiasan, macam-macam, rumah mewah, tidak. Tapi yang Allah inginkan, yang Rasulullah cintai, yang Allah kehendaki kebaikan kepada kita, jawabannya apa? Kita ini adalah zuhud, Pak. Ya, apa itu zuhud? Kata Allah dalam Quran surat Al-Hadid ayat 23, likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur. Jadi orang-orang yang disebutkan sebagai orang yang zuhud itu adalah apa? Supaya kamu jangan bersedih terhadap apa yang kamu tidak dapatkan. Pertama itu, Pak, catatannya. Jadi zuhud itu tidak terlalu sedih jika keinginan, cita-cita, harta yang kita cari tidak kita dapatkan. Dan juga apa? Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Nah, dan kita juga ketika mendapatkan sesuatu tidak terlalu berbangga diri, tidak terlalu gembira. Lalu wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, apa artinya Bapak jemaah sekalian? Bahwa orang yang zuhud itu tidak terlalu bersedih ketika dia gagal dalam urusan dunia, tapi dia juga tidak terlalu berbangga hati ketika sukses dalam urusan dunia. Sedang-sedang saja, Bapak jemaah sekalian. Dia perlakukan dunia sedang-sedang saja. Ya, artinya apa? Dia pandai bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan, dan dia pandai bersabar dengan takdir yang belum Allah tetapkan, dengan takdir kebaikan yang belum Allah berikan. Artinya biasa-biasa saja. Ya, kita ini tidur itu biasa saja, Pak. Makanya kemarin saya sampaikan ke beberapa orang, ya, tidur ya gitu-gitu aja, Pak. Makannya segitu-gitu aja. Naik kendaraan gitu-gitu aja. Mau tidur di hotel bintang 7 sama mau tidur di rumah sama saja, Pak. Saya itu pengen penasaran saat itu. Saya pernah tidur di lantai 14.
di hotel bintang 7 Pak. Ternyata apa? Sama saja. Ya. Ketika naik di atas lift, nggak terasa tiba-tiba sudah di lantai 14. Tengok kanan kiri jendela, Masya Allah pemandangannya indah. Tapi giliran tidur yang ngorok-ngorok Pak. Sama saja, mau tidur pakai spring bed, mau tidur pakai ini sama. Itu hanya alat, tapi lebih pada itu adalah esensinya. Yang dimakan pun juga sama Bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Ya, kita makan tidak lebih daripada sepiring, lebih paling dikit-dikit sampai 3 piring lah nggak mungkin lah Pak. Karena kita punya perut terbatas. Makanya pesan Mahfud MD ketika beliau mengutip dari pesan gurunya, apa yang kita makan segitu-gitu aja. Maka jangan tamak terhadap dunia, biasa-biasa saja Pak. Ya, karena setiap orang punya masalah dengan masalahnya sendiri. Saya pernah punya teman, duitnya nggak berjibun. Dia kalau berzakat ratusan juta Pak. Tapi pernah beliau curhat ke kami, ke saya apa? Ustaz, saya itu bingung ini. Kenapa? Saya susah tidur. Loh, kadang ini saya melihat santri kami tiba-tiba tergeletak sedikit sudah ngomong. Ini kok susah betul tidur, kenapa? Ya, ini persoalan Bapak jemaah sekalian. Oleh karena itu maka kita biasa-biasa saja dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Tidak terlalu bersedih ketika gagal dan juga tidak terlalu gembira berlebihan ketika kita sukses mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak jemaah sekalian, wa bassarahu bi uyubi nafsihi. Yang ketiga, orang yang dikehendaki kebaikan dari Allah adalah Allah akan menjadikannya sadar akan kekurangan dirinya. Inilah Bapak jemaah sekalian sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Jadi Allah kalau mau mengendaki kebaikan, dia senantiasa introspeksi diri. Dia sadar diri, dia tahu tentang siapa dirinya, dan dia tahu bagaimana dia harus berbuat Bapak jemaah sekalian. Makanya sampai Sayyidina Umar pernah berkata, dan beliau dikutip perkataannya itu oleh Imam Al-Ghazali, ketika beliau mengatakan, hendaklah kalian lakukan muhasabah atas diri kalian sebelum kalian dihisab. Timbanglah perbuatan kalian sebelum kelak kalian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasibu qabla an tuhasibu. Al-muhasibu qabla an tuhasibu. Jadi hisablah diri kalian, sering-seringlah introspeksi diri kalian sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah. Coba kita introspeksi berapa banyak kesalahan yang kita lakukan dalam beberapa hari ini. Berapa banyak dosa yang kita lakukan kepada saudara kita. Berapa banyak dosa yang kita lakukan kepada pasangan hidup kita, kepada tetangga kita, kepada sahabat kita. Termasuk berapa banyak kita nulis di sosial media yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Oleh karena itu Bapak jemaah sekalian, hendaklah kita memperbanyak bertaubat kepada Allah, hendaklah kita memperbanyak introspeksi kepada Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Barakallahu fiikum, saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kehilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.